Terima kasih Bung Samad Ginting. Ini Ya. yang apa yang diuraikan oleh Bung Ginting yang terakhir itu saya kira ada benang merahnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi berkaitan geopolitik global tadi ya. Nah, saya sebelum kita buka pertanyaan ini, saya akan tanya kembali ke Jenderal Gatot Nurmantio. Ini berkaitan dengan perubahan konstelasi global. Kalau dulu kan kita tahu ada perang dingin itu antara blok barat dengan blok timur, dan itu jauh di sana lah kita. Kita bisa bilang bahwa kita nggak terlibat dalam itu. Tapi kan sekarang konfliknya itu sudah berubah. Ya, ini kita tahu ada blok Amerika dan Cina. Dan kita tahu ada perubahan policy dari Amerika yang menarik diri dari Afghanistan, dan kemudian melihat bahwa radikalisme itu bukan sebagai sebuah ancaman. Dan yang terbaru itu adalah bagaimana Senat di Amerika menyetujui usulan dari Demokrat untuk menjadikan anti Islamofobia itu sebagai sebuah agenda yang harus menjadi fokus dari perhatian Departemen Luar Negeri di seluruh dunia. Dan ini kita tidak bisa tidak bisa melepaskan bahwa ini ada persoalan, kelihatannya jadi sasaran adalah Cina dengan Uighur. Nah, sementara isu radikalisme, isu anti Islamofobia itu sekarang justru menjadi agenda dari kelihatannya menjadi agenda pemerintah kita. Dan nah, ini kan saya kira sangat menarik, karena apa artinya kebijakan pemerintah kita tidak kompatibel dengan perubahan geopolitik global, terutama yang menjadi poros dipimpin oleh Amerika. Seperti tadi Bung Ginting menyatakan, kita ngadepin Cina itu seperti gajah dengan semut. Ya caranya harus bersekutu dengan gajah juga. Gitu. Silakan Pak Gatot. Dibuka dulu Pak mikrofonnya Pak. Ya. Terima kasih Bang Hersulu. Memang semua yang saya sampaikan tadi, bahwa peralihan dari perang yang tadinya berpusat di Timur Tengah dengan perbuatan oil, dengan teori peak oil bergeser ke arah ekuator. Dengan demikian maka indikasinya adalah bahwa Amerika sudah meninggalkan Afghanistan, kemudian juga menyerukan perdamaian di Palestina. Kemudian tadi yang disampaikan bahwa anti-Islamofobia bukan hanya sekedar anti-Islamofobia, bahkan dengan Barat bersama-sama untuk menyisir agar negara dunia jangan terjadi Islamofobia. Nah, suatu hal yang aneh justru di negara kita sendiri yang mayoritas jumlah penduduknya Islam, pemerintah justru Islamofobia. Seperti halnya bahwa sebenarnya kita ini dalam perseturuan global yang ada sekarang ini, karena berlatar belakang terhadap makanan, energi, air, dan ekonomi, kita punya potensi itu semuanya di negara kita gini. Harusnya kita mengambil posisi yang menjadi posisi tawar tinggi dalam posisi kita yang sekarang berada ini. Tetapi justru terbalik. Seperti yang dikatakan oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa pembayaran hutang pemerintah yang membengkak karena diambil secara jor-joran untuk pembiayaan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang membuat keteteran, kita akhirnya harus mengambil langkah-langkah untuk pembayaran hutang yang akan datang, ia berbagi-bagi dengan masyarakat istilahnya, dengan BI lagi, hutang kepada masyarakat lewat SUN. Jadi memang suatu yang aneh, di negara mayoritas Islam terbesar di dunia, malah terjadi pemerintahnya Islamofobia, yang tidak perlu saya jelaskan, mulai dari yang Habib Rizik dan yang sebagainya. Nah, inilah yang seharusnya DPR, seandainya DPR itu masih benar-benar wakil rakyat, tidak ada recall, sehingga masing-masing perorangan punya jati diri, membawa pesan dari rakyat daerahnya, mungkin bisa menyuarakan. Tapi saat ini kan saya sampaikan sudah bergabung dengan koalisi pemerintah. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan teman kita, ekonom senior Antoni Budiawan, mengingatkan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang paling mendesak tadi, adalah pertahanan dan keamanan nasional, adalah menyelamatkan kondisi ekonomi nasional kita ini, karena berdampak kepada rakyat tadi. Dan Bung Antoni Budiawan mengingatkan kepada kita bahwa inflasi di berbagai negara meningkat sangat tajam, di mana ancaman ini
belum selesai. Bahkan inflasi di Amerika mencatat 6,2% pada tahun 2001 ini, bulan Oktober, dibandingkan dengan Oktober 2020 yang lalu. Kemudian ini merupakan tingkat inflasi tertinggi 30 tahun terakhir ini. Kemudian juga inflasi juga melanda Turki. Uang lira terdepresiasi tajam, lebih dari 40%. Ya, 40% tahun ini. Berita November 2021. Bahkan hampir 30% pada Oktober 2021. Jadi memang ini semuanya diakibat karena harga energi dan komoditas melonjak tajam. Dan ini merupakan sangat mengkhawatirkan dalam permasalahan inflasi global. Dan pasti menjalar ke Indonesia. Dan akan berakibat krisis valuta seperti 1998. Ini yang seharusnya benar-benar menjadi fokus, bukan fokus terhadap Islamophobia. Fokus menyatukan bangsa ini agar sama-sama kita menata bangsa ini khususnya dalam hal ekonomi. Ini yang bisa saya sampaikan, karena apabila ekonomi tidak segera kita siap menghadapi ekonomi krisis dunia, maka kita yang akan dilibas dengan krisis ekonomi ini. Seperti yang Bang Slamet Giting sampaikan tadi, sebenarnya konsep kita ini dengan konsep kodam-kodam itu adalah konsep kompartemen strategis, di mana masing-masing kodam sudah bisa mempertahankan. Kemudian saya juga pernah memaparkan di sidang kabinet, menghadapi perkembangan ini, kita harus di pulau-pulau terluar strategis, contohnya Natuna, kemudian Pulau Selaru yang berkaitan dengan Maroke juga, kemudian Morotai. Ini merupakan pulau-pulau strategis yang harus kita bangun dan punya kemandirian. Tetapi entah mengapa, apa karena ekonomi atau kebijakan tadi yang benar yang dikatakan Bu Slamet Giting tadi, kita tidak punya blueprint untuk konsep pertahanan ke depan yang harus dipatuhi. Sehingga begitu Panglima TNI yang baru ya jalan sesuai dengan imajinasinya sendiri gitu. Ini yang sangat berbahaya, yang dimana komitmen tentang ini dikontrol juga oleh DPR apa yang dilakukan oleh kerja Panglima TNI berdasarkan blueprint ini. Karena di Natuna pun tidak berlanjut secara signifikan, karena memang itu sudah dihitung benar, itu akan terjadi pusat konflik. Sehingga kita bisa mandiri di situ. Kapal perang di situ, ada pangkalan kapal selam juga, kemudian pesawat tempur, radar, dan lain sebagainya. Ini sekilas seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Slamet Giting, termasuk persenjataan di sela-sela strategis, yaitu kita punya 3 alki, di mana pelayaran bebas di situ. Ini harus benar-benar terpantau dari tiap-tiap titiknya, termasuk juga memantau dari bawah permukaannya. Ini yang belum maksimal. Jadi kalau ada isu bahwa pernah kapal selam China masuk ke Selat Makassar, bisa saja terjadi karena memang kita belum siap semuanya untuk bisa mengawasi semuanya itu. Ini mungkin saya tidak terlalu panjang karena yang lainnya bisa menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot. Oke, Pak Tata, apakah kita akan langsung mempersilakan yang raise hand atau ada beberapa pertanyaan yang perlu dibacakan? Ya, ini ada yang raise hand, ini Mas Winner ya, dan ada juga beberapa pertanyaan yang kita perlu bacakan, Mas Heru. Ya. Sambil nunggu pertanyaan itu, saya cuma mau melanjutkan aja yang di Mas Heru membuka masalah rancangan undang-undang, kalau draft ya, bill ya, yang sudah disetujui oleh Kongres Amerika, yang disponsori oleh salah satu congresswoman, anggota DPR, yang kebetulan adalah seorang perempuan, jadi seorang muslimah ya, kebetulan muslim juga, yang masalah bill ini, dan perjalanannya mungkin perlu saya jelaskan. Perjalanan itu setelah ini dia akan ke Senate floor. Nah, Senate floor ini komposisinya itu hampir 50-50 antara Republikan sama Demokrat. Ya. Tapi ada satu suara yang menentukan kalau dia tie, yaitu Wakil Presiden sebagai ketua sidangnya. Jadi kemungkinan bisa lolos di Senat, dan mestinya Presiden Biden tidak akan veto karena ini diajukan oleh partainya. Sehingga kemungkinan besar rancangan undang-undang ini akan menjadi undang-undang. Dan ini mungkin saya ingin bertanya sambil meminta pencerahan dari Pak Gatot juga ya. Pak Gatot kan pernah di war room ya,
Itu tanya kalau di sini di Pentagon, War Room, jadi waktu masih aktif dulu. Ini soal intelijennya gitu loh Pak. Kita saya kira mengetahui bahwa dibentuknya Densus 88 itu adalah atas inisiatif dari negara-negara yang mensponsori perang terhadap terorisme back in Bush administration. Sekarang kita di sini di Amerika ini sudah mau mengeliminate itu, ya kan? Nah, mestinya bagaimana menurut Pak Gatot nih? Ini apakah nanti akan ada tekanan untuk membubarkan Densus 88? Karena istilahnya kan Amerika juga udah nggak perlu, orang didanai juga dari Australia saya kira, dari Amerika. Kalau Densus 88 ini sudah nggak ada dananya, mestinya juga nggak akan jalan mestinya ya. Ini mungkin pencerahan aja Pak Gatot. Yang saya mau bacakan juga, ini ada dari New York. Ini bertanya soal kemampuan kita di bidang persenjataan. Adakah seberapa besar kita punya istilahnya anggaran untuk itu, sehingga kalau apa yang diutarakan oleh Pak Ginting tadi bahwa kita perlu pembaharuan senjata, apakah kita seberapa besar anggarannya dan seberapa jauh kita bisa melakukan itu. Kemudian ini Pak Gatot ya, Pak Gatot juga harus mungkin bisa menjawab. Pak Gatot tadi bilang bahwa MPR tidak lagi mengkontrol presiden. Jadi jika presiden salah, siapa yang bisa mengimpeach siapa ya? Dan juga salut kepada Pak Gatot dulu waktu masih muda, katanya sekarang berarti udah tua nih, namanya Kela di New York. Kopassus itu sangat disegani di seluruh dunia. Sekarang apakah kita masih punya rasa kebanggaan itu dengan keadaan seperti ini, Pak? Nah, ini pertanyaan yang terakhir, saya nggak tahu nih Pak Gatot bisa jawab di sini. Apakah betul KRI Nanggala itu hancur ditorpedo oleh Cina, Pak? Gitu. Ya selanjutnya mungkin Mbak Winner ya, baru bisa jawab. Silakan. Ya oke, silakan. Ini setelah Bung Winner, habis itu nanti kita akan dijawab dulu ya. Silakan Bung Winner. Ya, terima kasih moderator. Saya Winner dari FTA Jogja. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Pak Gatot ya. Yang pertama kaitannya dengan berita yang relatif hangat kemarin. Jadi aksi yang dilakukan atau statement yang dilakukan oleh Kasal kita, gitu ya, yang dengan tegas kemudian mengatakan tidak akan mundur barang sejengkal gitu ya dari Laut Cina Selatan. Gitu. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Kasal itu apakah katakanlah keceplosan ngomong gitu di luar skenario dan komando pemerintah gitu, ataukah kemudian itu masuk dalam komando pemerintah hanya dalam kemudian misi untuk meningkatkan citra politik di tengah masyarakat. Karena kalau kita melihat pada sisi realnya gitu ya, ya saya melihatnya itu hanya bluffing saja. Karena apa? Karena pada sisi perimbangan kekuatan Indonesia tidak akan berani dengan Cina. Gitu ya. Pada sisi apapun jelas kalah, PAD kalah, anggaran militer kalah, gitu ya. Lalu kemudian persenjataan kalah, lalu kemudian apapun kalah, gitu ya. Termasuk kita tidak punya kekuatan deterrence yang dimiliki oleh negara-negara besar, yaitu senjata nuklir, gitu ya. Sementara Cina punya semuanya. Artinya analisa Pak Gatot gimana itu terkait dengan pernyataan Kasal kemarin itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot, analisa ke depan dan lain sebagainya tentang kondisi geopolitik dunia, dan memang kita melihat kalau memang kondisinya akan seperti ini, kondisi ekonomi global seperti ini, kemudian pandemi tidak ada ujungnya, mungkin 2-3 tahun lagi akan ada perang besar gitu ya, katakanlah perang dunia keempat atau bagaimana. Karena terus terang kalau kita belajar sejarah, perang-perang besar itu akan diawali dari krisis ekonomi. Perang dunia kedua itu diawali dari krisis ekonomi 1930. Perang dunia pertama itu pun juga hal terkait dengan ekonomi dan juga wabah yang menjalar gitu. Artinya kondisi ekonomi global yang kemudian mencapai pada puncak krisis
itu akan mengarah pada perang. Nah, pertanyaan saya, analisa proyeksi masa depan seperti itu dengan kondisi geopolitik dan ekonomi politik mutakhir seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, dan ada peluang perang besar yang mungkin juga pusatnya nanti salah satunya di Laut Cina Selatan begitu. Apakah analisa dan diskusi-diskusi seperti ini juga dibahas dan dibedah dalam tingkat elit nasional gitu ya? Dan apakah kemudian negara mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi terkait dengan konflik itu? Karena terus terang, kalau kemudian itu terjadi, maka saya pikir sesungguhnya pada sisi sumber daya ekonomi, sumber daya alam, Indonesia yang paling siap untuk menjadi negara subsisten gitu. Tapi upaya itu tidak dilakukan. Dengan cara apa? Misalnya katakanlah mengurangi impor bahan kebutuhan pokok, lalu kemudian mulai swasembada sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, lalu kemudian membuat cadangan-cadangan sumber daya alam sendiri, misalnya kita mulai mencadangkan minyak dan kemudian membuat kilang-kilang minyak untuk refinery misalnya. Ketika kemudian perang terjadi, saya pikir strategi-strategi subsisten itu memang harus dilakukan oleh satu negara untuk menghadapi kondisi perang di masa depan. Nah, persoalannya pertama, apakah diskusi tentang itu yang disampaikan Pak Gatot itu sampai ke pusat, dan kalaupun sampai ke pusat, langkah-langkah apa yang dilakukan? Karena secara kasat mata kita tidak melihat langkah-langkah ekonomi atau langkah-langkah penyelamatan secara subsisten yang negara lakukan apabila kemudian krisis global dan kemudian berpuncak pada perang itu terjadi. Sebelum tadi juga keberpihakan kita terhadap gajah yang lain, yang Amerika misalnya, yang sekarang kita mulai tinggalkan. Jadi itu dua pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.